Haleluya. Pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara memulai ibadah kita, bahwa dalam Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya yakin dan percaya kedatangan kita pada pagi hari ini adalah kedatangan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi saya dan saudara pagi hari ini. Kau biasa hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, mari angkat puji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari ambil saat teduh sebentar, renungkan pujian ini kepada Tuhan. Oh, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Saudara hadir dan hidup saat ini oleh karena anugerah Tuhan semata bagi saya dan saudara. Yes Tuhan. Oh haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
sangat baik, selamat baik aku ada saat ini. Oh, kami ada oleh karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Oh, kami hidup hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu, angkat-angkat-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamat baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Undang hamba Tuhan bergembala kepada Tuhan. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami. Pada saat pagi siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu apa yang patut kami balas kepadamu, tidak lain kehidupan kami yang masih ada, kami tetap persembahkan kepadamu, menjadi satu korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon Tuhan, layakkan kami untuk menjalma pekerjaan yang suci dan kudus ini. Dan kami belum merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami belum merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pada saat ini kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin berdoa, berikan kepada kami roh puji-pujian, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat dan hamba-hamba-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka. Mereka boleh tiba dengan selamat. Kami boleh sama-sama memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu iblis tidak senang dengan acara ibadah seperti ini. Oleh karena itu kami bersatu hati metengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bicara dari jenis air. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam puji-pujian. Kita dibuka dengan doa. Kita yakini bahwa kuasa Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Bahwa ada kuasa Allah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, ada kuasa Allah, ada berkat Allah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bahwa Allah itu menara yang teguh bagi saya dan saudara. Amin. Amen.
kota benteng perlindunganku, Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekasihku, Tuhanku keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang dapat bebaskanku. Ya Pak, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, yang mulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di surga, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kuasa itu bersama-sama dengan saya dan saudara, mujizat Allah pasti terjadi. Amin. Dengan Tuhan saya dan saudara berjalan pada pagi hari ini. Denganmu Tuhan ada kuasa Allah. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Engkau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kelemahanmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin.
pernah ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidup sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, berikan bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, dalam sehari-hari kita akan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kesaksian pujian yang pertama, kesaksian pujian daripada kaum Bapak. Tentu dengan satu pujian kepada Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Katakan Yesus tak pernah gagal dalam hidup saya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesus Raja.
Haleluya. Yesus terlebih besar di dalam kita, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Suaranya harus lebih dari 1.000 orang gitu ya. Haleluya. Kita mau memberikan kesaksian siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih Tuhan dan butuh dukungan dalam doa. Saya mau saudara untuk datang ke depan menyaksikan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Kita akan pujian, dia tak pernah gagal karena dia anak Allah. Haleluya. Dia Allah, sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku ada mulia, Yesusku Allah berkah, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Kalau tidak ada yang mengambil kesaksian, pada pagi hari saya mengambil kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil bahagian kesaksian ini. Ada banyak anugerah Tuhan yang kami rasakan dari bulan September sampai pada hari ini. Memang sudah lama mau saya maju ke depan, tapi mungkin nanti pada saat momennya saya akan maju ke depan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama sekali, kalau pada tanggal 20 September 2022 kemarin, ibu rumah tangga di tempat istri sendiri ulang tahun, genap umurnya hampir di lupa saya umurnya 40 tahun 42 tahun kan dilahir 80, berarti dia 42 tahun. Biasa bapak lupa ulang tahun istrinya gitu ya. Yang kedua, tanggal itu adalah tanggal yang bersejarah bagi kami, karena tanggal itu juga tanggal ulang tahunnya Gereja Segala Bangsa, tanggal 20 September. Jadi kalau istri saya itu ulang tahun, seluruh Gereja Segala Bangsa senasional merayakannya. Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang paling bersyukur kalau tanggal 20 itu adalah tanggal ulang tahun istri saya, 20 September. Dan itu juga adalah hari ulang tahun Gereja Segala Bangsa. Jadi memang kami bersyukur anugerah Tuhan bertambah bagi kami. Dan kami berdoa agar tetap sehat dalam pekerjaannya, dengan jarak yang berjauhan kami bisa semakin diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau pada tanggal 20 itu juga sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya pada saat itu saya ada agenda mau ke Makassar, bergabung bersama dengan hamba-hamba Tuhan di Makassar dalam rangka hari ulang tahun Gereja Segala Bangsa. Tapi saya nggak bisa pada saat itu karena saya harus menghadiri rapat direksi, Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita rapat itu biasanya di hybrid, ada yang link pakai Zoom gitu ya, ada yang offline gitu. Tapi this moment gitu ya, waktu itu disampaikan harus offline di ruangan meeting direksi gitu. Dan memang setiap hari Selasa itu kami, tanggal 20 itu kan hari Selasa gitu, kita ada rapat direksi, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya nggak kerjaan sampai terkena impact pandemi ini ya, saya jarang masuk ke dalam karena memang cukup ramai bapak-bapak senior leader yang hadir bersama di sana. Tapi kali itu kita harus dipaksa gitu. Dan saya disuruh pakai batik, Bapak Ibu Saudara. Wah, ini harus pakai batik, kenapa ya gitu. Saya itu senang, mungkin saya itu ke batik mau balik ke Medan kali gitu ya, SK-nya gitu. Jadi tapi sebelumnya tanggal 20 September Bapak Ibu Saudara, kira-kira 1 bulan sebelumnya, itu persis di bulan Agustus itu tanggal 28 tanggal berapa ya, Agustus itu saya kembali asesmen di Bandung, Bapak Ibu Saudara. Asesmen di Bandung, saya udah asesmen itu yang ketiga kali, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup saya asesmen ini paling sukar, Bapak Ibu Saudara.
Jadi saya asesmen ini sudah 3 kali asesmen band 2 posisi ya. Band 2 posisi ini di level saya Vice President di Telkom gitu. Jadi udah 3 kali Bapak Saudara. Tapi kali itu saya dipanggil ke ruang direksi sebelum saya berangkat asesmen. Direksi manggil saya, you must be, kamu harus lulus gitu ya. Wah, kalau enggak this is last gitu. Wah, Tuhan, ini sebelum saya berangkat ke Bandung hari Jumat acara asesmen itu saya berdoa, Tuhan, kalau ini kesempatan terakhir bagaimana gitu. Ya saya berdoa dengan iman, saya berangkat, saya asesmen dan ujian Bapak Saudara. Kalau ujian itu memang kita sengaja dibikin sebegitu frau, karena tanggal 8 pagi sampai tanggal 8 malam. Kita dibikin seperti yang namanya sukar sebenarnya. Dan itu tidak ada kesempatan untuk istirahat, hanya pas di setengah dan jam 12 siang. Itu everything kita harus present dan di depan daripada yang namanya asesor gitu ya. Tapi puji Tuhan hasilnya Bapak Ibu Saudara, sebelum tanggal 20 September saya menerima hasilnya, saya lulus Bapak Saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini sudah 3 kali Bapak Saudara dalam setahun itu. Yang berikutnya tanggal 20 saya terima SK Bapak Saudara. Jadi hari ulang tahun istri saya, hari ulang tahun Gespa. Hari itu saya dipanggil, saya terima SK Bapak Saudara. Makanya saya berdoa, saya pernah sampaikan ke Pak Yonatan dan Ibu Gembala, wah ini luar biasa, tanggal bersejarah bagi saya. Ini berkat yang saya terima pada tanggal 20 tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, ada permohonan doa kami bahwa doakan kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Karena jarak kami yang berjauhan, ada banyak memang tantangan dan challenging bagi kami. Tapi itu adalah jalan Tuhan yang harus kami jalani. Doakan kami agar menjadi keluarga yang semakin diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami juga semakin diberkati oleh Tuhan. Ini kesaksian kami, demikian kami sampaikan. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujian tadi mengatakan bahwa Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Belasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan diisi oleh firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Katakan kepada Tuhan bahwa keinginan saya dan saudara dalam hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan dan hadir di bait Tuhan. Angkat puji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, kami masuk Tuhan kepada hadirat-Mu dengan segala korban pujian kami kepadamu Tuhan.
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian Yesus Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan kalau pada saat kesempatan yang indah kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kerinduan hati kami, apa yang menjadi kehendak dan keinginan-Mu saja Tuhan, yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga segala perkara yang kami buat boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa. Kau sudah memberikan kami banyak pertolongan, berkat janji, perkara mujizat yang terjadi, semua karena kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, sebagai bentuk salah satu penyembahan kami untuk selalu Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Kau juga sudah melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan yang senantiasa menyempurnakan iman kami. Saatnya kami rindu hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan dengan kebenaran-Mu yang murni adanya, yang akan menjadi perisai dalam kehidupan kami, agar kami tidak Tuhan diombang-ambingkan dengan segala jenis pengajaran apapun yang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau, karena pengharapan di hidup kami hanyalah Engkau satu-satunya. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Kami satukan iman kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalam jalannya pemberitaan firman-Mu, urapan daripada sorgawi, mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami siap belajar akan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh selalu terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kita, terlebih sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Kalau kita boleh dapat berjumpa kembali di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini, tentu kita percaya Tuhan Yesus selalu setia dan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita semua. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat keempat. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi saudara dan saudara memperhatikannya. Dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita kembali diingatkan akan suatu hari kemenangan, hari berdirinya gereja mula-mula, yang semuanya itu sudah direncanakan Allah dan sudah ditetapkan Allah
supaya apa yang menjadi rencana Tuhan akan kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa akan menerima anugerah Tuhan, akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Hanya saja memang selalu ada syaratnya, selalu ada hukum yang harus dijalankan oleh umat manusia, terlebih khusus umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita undur sedikit, sebelum terjadinya hari kemenangan, hari Pentakosta ini, Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun di bumi, sudah menyampaikan perihal akan janji yang mengikat kehidupan manusia dengan sorga. Sebab ketika Tuhan pada saat melayani murid-muridnya, apalagi sebelum dia mati dan sesudah dia bangkit juga dari kematian, Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, yang senantiasa menanti-nantikan berkat Tuhan, hendaklah ia berdoa dan percaya kepada Allah. Dia akan memberikan suatu roh, dia akan memberikan suatu janji firman-Nya, yaitu kuasa Roh Kudus. Tema khotbah saya pada saat ini adalah tentang angin dari sorga. Nah, dari sini kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa dalam janji Tuhan yang Tuhan genapi kepada murid-murid yang berkumpul berdoa di loteng Yerusalem, di situ terjadi suatu peristiwa. Ada angin yang keras yang menyelimuti perhimpunan murid-murid pada saat itu. Tetapi angin keras di sini bukan angin yang membawa malapetaka, bukan angin yang memporak-porandakan ya barang-barang di tempat situ atau rumah tempat mereka berhimpun. Tidak. Walaupun memang di dalam sudut pandang Alkitab ada 3 jenis angin. Ya, kita sudah bicara ya, saya sudah sampaikan minggu lalu berbicara tentang angin selatan, angin utara ya. Jadi angin di sini menurut sudut pandang Alkitab berbicara 3 jenis angin. Alkitab mengatakan ada angin yang bertiup secara hukum alam, ya yang kita kenal, ada angin sepoi-sepoi, ada angin basah, ada angin topan. Bahkan kalau kita melihat di beberapa negara bagian yang ada yang namanya angin kering yang bertiup kencang yang dikenal dengan angin tornado. Sehingga manusia dengan hikmat Allah selalu menjaga kehidupan mereka itu dari tiupan angin yang membahayakan, yang membawa malapetaka ini. Sehingga mereka menciptakan alat-alat tertentu untuk mengamati geraknya angin itu. Di lain sisi, angin memang mendatangkan keuntungan. Angin juga saya sudah katakan manusia tidak akan hidup tanpa angin ya. Karena angin juga membawa suatu oksigen untuk kita bisa bernafas lega. Tapi kalau angin yang terlalu kencang juga, wah itu justru mendatangkan malapetaka. Nah, kalau kita mengingat saudara bahwa angin yang dimaksud di dalam kisah 2 ini tentu angin yang membawa berkat. Angin yang membawa berkat adalah angin yang dihembuskan oleh Allah dari sorga kepada umat manusia. Saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita lagi butuh angin segar ya. Karena tidak bisa dipungkiri apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, angin utara, angin selatan yang membawa suatu panas dan hujan pencobaan itu membuat manusia tidak berdaya, membuat manusia merasakan malapetaka. Dan memang itu sudah diizinkan Tuhan saudara. Tetapi di tengah-tengah angin pencobaan, Tuhan pun selalu memberikan angin dari sorga supaya manusia tetap dapat bernafas lega ya. Dan angin dari sorga, saya mau katakan,
Maksud firman di sini berbicara tentang anugerah kuasa Roh Kudus. Karena anugerah Roh ini yang membawa manusia untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Tanpa anugerah Roh Kudus, manusia tidak memperoleh kemerdekaannya untuk memperoleh kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya. Banyak orang-orang percaya tidak memiliki anugerah, sekalipun secara bibir lidah mereka menyatakan tentang karunia, tentang anugerah Allah, tapi hidup mereka tidak memiliki Roh Allah. Tetapi memang di lain sisi, karena sudah keadaan dunia ini yang betul-betul penuh dengan suatu kekacauan, membuat banyak pemahaman manusia yang menjurus, yang mendorong pemikiran manusia itu untuk saling menghakimi. Yang saya maksudkan di sini, terkadang manusia yang sudah diberikan angin segar lewat firman Tuhan, bahwa pentingnya kehidupan gereja Tuhan itu harus memiliki kuasa. Saudara, mungkin kita yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, secara jam terbang kita bisa merasakan bahwa angin kuasa, ya, angin yang dikerjakan kuasa Roh Kudus itu, yang dimana Roh Kudus ketika memenuhi kehidupan kita dan kita melayani pekerjaan Tuhan, setiap perkataan kita, setiap ucapan, bahkan setiap puji-pujian kita, kalau perkataan yang memuliakan Tuhan itu disertai dengan kuasa, bisa menggerakkan umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Baik dia yang WL, baik sebagai singer, baik sebagai pengkhotbah. Makanya Tuhan memberikan ilham roh kepada Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa sesungguhnya firman Allah yang disampaikan itu bukan sekedar perkataan, tapi ada unsur kuasa di dalamnya. Jadi kalau kita berkata-kata, bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, namun tidak ada kuasa yang bekerja, itu tidak bisa. Orang tidak merasakan ada jamahan, ada kuasa dalam kata-kata kita. Tapi kalau kita betul-betul sudah mengerti akan firman Tuhan, disertai dengan penyerahan, kita bersaksi, ya kita WL, kita berkhotbah, dengan kuasa Allah kita menyampaikan kebenaran itu dipastikan bisa menyembuhkan orang, bisa memulihkan kehidupan orang, terlebih bisa membangkitkan semangat orang. Karena di dalam Paulus mengatakan, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, Paulus tidak menghendaki orang-orang percaya itu untuk memilih suatu perkataan yang tidak layak, perkataan yang kotor. Tetapi Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus ini yang sudah limpah dengan anugerah, yang sudah hidupnya lahir baru daripada air dan roh, sudah menjalankan baptisan air dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi harus menjaga perkataannya. Makanya dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah mulut kita untuk membangun iman orang lain, ya. Dimana itu sangat diperlukan supaya mereka, jiwa-jiwa, keluarga kita, orang tua kita, adik, kakak, istri, suami, anak, itu beroleh kasih karunia. Makanya Kolose 3 ayat yang ke-16 mengatakan, biarlah orang percaya memiliki suatu perkataan yang limpah akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam hikmat Allah itu kita boleh menjadi seorang motivator rohani, ya. Ya, menjadi motivator rohani kalau di mata Tuhan yang penting kita punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan dan kita sampaikan. Terkadang kita mau bersaksi, memberikan nasihat tentang hal rohani, itu bagaikan pedang bermata dua.
Ketika kita sampaikan itu sebenarnya itu kena juga nasihat kepada diri kita. Ya. Pasti kena juga. Itu firman Tuhan yang begitu adil. Makanya Yakobus 1 mengingatkan bahwa hendaklah kita jangan cuma sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku. Coba minta tolong bacakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-20 ya coba. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Sebab amalan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. ya, kita dituntut kita menjadi pelaku firman. Jangan cuma sebagai pendengar saja. Kalau cuma sebagai pendengar tetapi tidak melakukan, itu diistilahkan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, masuk telinga kiri, wah itu langsung ke dalam hati. Masuk telinga kanan, langsung ke dalam hati, diolah oleh pikiran. Itu yang dituntut Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan ketika gereja memahami firman Tuhan dan boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, disitulah gereja Tuhan dapat menghembuskan suatu angin berkat. Kita menerima angin dari surga, anugerah-anugerah Tuhan. Dan angin itu jangan kita terima sendiri, jangan egois, hembuskan itu lagi. Digambarkan angin dari surga itu seperti gambaran Allah memberikan nafas kepada manusia. Allah menghembuskan suatu nafas ke dalam manusia yang belum hidup pada masa penciptaan. Sehingga ketika Allah menghembuskan nafas itu, maka terbangunlah manusia itu. Itu sebenarnya pengertian rohani. Kalau kita kaitkan dengan keadaan gereja, gereja mulai terbangun kembali. Gereja ibarat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan rombak bangunan lama. Artinya rombak pemahaman Taurat yang sudah rusak, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu dibangun dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana di hari Pentakosta itu tergenapi. Tentang bagaimana Allah memberikan nafas kepada manusia yang sebenarnya sudah mati. Manusia sekalipun dalam bangunan yang lama, tapi masuk dalam zaman Tuhan Yesus, itu dilihat bangunan yang rusak. Sehingga Tuhan harus merombak bangunan itu dan membaharui bangunan rohani umat manusia. Sama halnya secara skala besar, garis besar, seperti dunia yang sudah terkutuk ini, itu akan dirombak oleh Tuhan supaya menjadi bumi dan langit baru, tempat tinggal yang baru. Memang segala sesuatu itu Tuhan tidak pernah merusakkan, apalagi membuangkan. Apa yang Tuhan sudah buat, Tuhan rencanakan, Tuhan sudah ciptakan, jarang sekali Tuhan membuangnya, tapi Tuhan betulkan. Kalau manusia terkadang ya barang yang sudah ronsokan ya, walaupun itu dia ciptakan, dia pandai membuat benda-benda tertentu, kalau sudah tidak berfungsi dia buang ke tempat sampah. Walaupun ada juga yang wah kayaknya ini bisa dibetulkan. Nah, itu tentu melibatkan rasa, karena mungkin dia mencintai benda yang sudah dia ciptakan sesuai dengan pemikiran dan hatinya dengan suatu rasa. Sehingga itu menjadi suatu benda masterpiece yang dia miliki dan akan dia jaga pelihara. Kalau rusak dia betulkan. Itulah konsep Allah melihat kehidupan manusia. Bahwa manusia yang sudah rusak tapi dibetulkan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, dalam pelayanan,
Kalau kita menemukan orang-orang yang nampaknya rusak attitude-nya, kita sebagai rohani, kalau kita mau menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif, kita rangkul, kita didik mereka, kita bimbing, jangan kita tekan, ya. Jangan kita rendahkan dia, lalu kita buang dia. Jangan seperti itu, ya. Ya, walaupun ada aturan-aturan tertentu dalam suatu lembaga, perusahaan, organisasi, di mana ada suatu peringatan-peringatan dari peringatan pertama sampai kepada pemecatan dan sebagainya. Tapi kalau konsep kita, prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan seperti itu. Inilah kekuatan kasih. Kekuatan kasih yang sesungguhnya dimiliki orang percaya. Yang kita terima dengan cuma-cuma, kita harus salurkan dengan cuma-cuma. Jangan berhenti di kita. Kita maunya enak, kita berbuat dosa, kita sudah menghancurkan hati Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang sesungguhnya rusak di mata Tuhan. Tapi ketika kita bersujud datang kepada Tuhan memohon ampun, Tuhan pun betulkan, ya. Makanya saya suka sekali, ya, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke 12, ya. Matius 12 ayat yang ke-30 kalau tidak salah, ya. Itu merupakan konsep Tuhan. Oh, bukan 30. Ayat yang ke-20. Matius 12 ayat yang ke-20. Ya. Bulu yang patah terkulai Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya Sumbu yang hampir pudar nyalanya, tidak akan dipadamkan. Tuhan tidak padamkan itu. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sampai Tuhan sudah menyatakan tentang kasih, karena dia melakukannya juga, dan itu akan memerdekakan kehidupan manusia. Itu kemerdekaan yang sebenarnya. Dan saudara berbicara tentang kemerdekaan dalam hidup ini, sebenarnya ilmu tertinggi untuk mencapai kemerdekaan itu bukan kemerdekaan itu. Ilmu tertinggi adalah batasan-batasan kita, ya. Kita terkadang terbuai untuk mengincar, mencari, dan mengejar akan suatu kemerdekaan, tapi dengan melanggar batasan-batasan dalam hidup, ya. Sehingga tidak sedikit orang yang hancur, tidak mencapai kepada kemerdekaan, tidak mencapai kepada keberhasilan, terlebih kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena mereka tidak disiplin dalam batasan-batasan. Kita mungkin mempunyai ajaran kesempurnaan, pengajaran kabar pengantin Kristus yang membawa hidup kita menjadi pengantinnya. Ya, itu adalah hukum kemerdekaan, hukum yang sempurna. Tapi banyak orang tidak tahu untuk mencapai kemerdekaan itu harus mengikuti batasan-batasan. Kalau kita bisa menjalani batasan-batasan yang artinya tentang firman Tuhan, pasti kita akan mencapai kemerdekaan itu, ya. Kita punya aturan hidup di dalam Tuhan. Begitu juga dalam pekerjaan, dalam hubungan kita, relasi kita dengan orang-orang lain, dengan atasan kita, dengan perusahaan, dengan bisnis kita. Kita mau mencapai keberhasilan di dalam bisnis, usaha kita, terlebih di dalam pelayanan. Tapi jangan kita terbuai, jangan kita betul-betul terlalu bersemangat, tapi kita sudah melanggar batasan-batasan. Ada batasan-batasannya. Jangan melampaui apa yang sudah tertulis, itu kata Paulus. Kita sudah punya, ya, guidebooknya, ya, di mana ini perihal supaya iman kita jangan melenceng. Firman Tuhan adalah batasan yang sempurna. Kalau kita jalani itu dengan setia, oh, niscaya saudara, kita akan menemukan janji Tuhan, jawaban Tuhan yang sebenarnya. Panitia Natal, tentu kalau mau melihat pekerjaan Tuhan itu dimuliakan, berhasil, ingatlah batasan-batasan. Batasan menurut firman Tuhan itu mencakup segala aspek. Bukan soal teknis bekerja panitia, tapi soal etik
soal perilaku. Hati-hati ya. Jangan kita terlalu cenderung ke hal-hal teknis ya, lahiriah. Oke, mungkin saya percaya jemaat dengan pengalaman pekerjaan, berorganisasi, punya pengalaman yang luar biasa. Tapi kalau soal attitude, marilah kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Jangan engkau melampaui apa yang menjadi batasan-batasan firman Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan panitia, setiap anak-anak Tuhan jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Ingatlah, pakai cara Tuhan, jangan pakai cara diri kita. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, ya kita harus betul-betul mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan berkat Tuhan. Orang yang menanti-nantikan berkat Tuhan adalah orang yang memelihara jalannya Tuhan. Kalau dia tidak tahu memelihara jalan Tuhan, dia tidak tahu memelihara batasan-batasan hidupnya, jangan harap untuk berjumpa dengan berkat Tuhan. Penting saudara, anugerah Tuhan itu merupakan salah satu batasan. Manusia tanpa firman dan roh Tuhan, manusia tidak terkendali. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab pertama di Alkitab, kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dikatakan cenderung berbuat jahat. Tanpa suatu roh Tuhan, ya, manusia akan tetap menjadi murtad. Apalagi di akhir zaman ini, waduh. Kalau kita sedang dilanda dengan angin pencobaan, angin yang mempengaruhi, mengombang-ambingkan perasaan kita, pikiran kita. Kalau kita tidak kuat, tumbang kita. Ya. Bahkan kita seperti ombak, ya, yang seperti air laut yang diombang-ambingkan ke sana dan kemari, tidak memiliki pendirian. Dalam hal rohani saja kita sudah bimbang, apalagi masuk dalam hal sekuler. Justru kita ketika mempunyai aktivitas dalam duniawi kita butuh kekuatan dari dalam. Kalau prinsip rohani kita itu betul-betul kuat, niscaya insya Allah, ya, kita akan memiliki sikap perilaku yang baik ketika kita bekerja di dalam dunia. Itu yang terpenting. Artinya kembali lagi, saya mau katakan kuasa Roh Kudus ini yang menjadi pengingat setiap orang percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan dan beraktivitas. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, minta tolong bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Pengurapan yang daripada surgawi membuat kita itu menjadi berhikmat, bukan sok pintar, tetapi berhikmat. Kalimat yang dikatakan engkau tidak perlu diajarkan bukan berarti kita menjadi orang yang angkuh. Artinya hikmat, kepintaran, ilmu pengetahuan mana yang mengatasi kebenaran? Tidak ada. Itu firman Tuhan sudah paling tinggi di atas segala ilmu pengetahuan, bahkan filsafat sekalipun. Ya, filsafat ya walaupun dikenal sebagai ibunya pengetahuan, tetapi tetap firman Tuhan. Namun para filsuf mengatakan firman Tuhan justru tidak ada. Ya, firman Tuhan di bawah filsafat. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan memang saya melihat sudah merajalela dalam kehidupan pemikiran umat manusia. Karena menarik, berpikir secara filsafat itu sangat menarik. Sehingga Alkitab pun mereka obrak-abrik itu. Mereka obrak-abrik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang tidak masuk akal, yang sebenarnya tujuannya untuk menjatuhkan suatu perihal kebenaran firman Tuhan. Terus, Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. ya, di situ
situ disimpulkan hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Artinya di dalam peranan kuasa Roh Kudus. Kembali lagi, saya mau katakan penting kehidupan gereja. Kalau mau mengalami kebangkitan, perubahan dalam hidup mereka, tidak ada lain selain kuasa Roh Kudus. Ya. Dan saya sudah ingatkan, terkadang keadaan dunia yang sudah kacau ini, banyak sekali pengajaran-pengajaran, terlebih pengajaran yang mengajarkan akal-akal manusia secara filsafat itu menentang akan anugerah Tuhan, ya. Menentang anugerah Tuhan, saudara. Banyak orang percaya yang tidak percaya Roh Kudus, masih banyak, ya, yang masih ragu akan kuasa Roh Kudus. Ahli Taurat mereka orang-orang pintar, dipercayakan akan kebenaran firman Tuhan, tapi tampaknya mereka tidak mengerti anugerah Tuhan. Ketika Tuhan bekerja menyembuhkan seorang anak yang sakit kerasukan dengan kuasa Rohnya, mereka katakan, ini kuasa setan dari mana ini? Ya. Makanya kalau dalam Kisah 2 ini saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang terakhir, ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, mereka berbahasa lidah yang di dalamnya mengandung suatu makna memuliakan Tuhan. Mereka berbahasa bukan menjadi bahasa yang mereka pakai, tetapi bahasa yang mereka tidak mengerti. Karena bahasa itu muncul menurut ilham Roh. Dan di situ kurang lebih ada 14 atau 17 dari suku bangsa yang hadir melihat perkara tersebut. Mereka bertanya-tanya, bukankah orang ini adalah orang Galilea? Masing-masing mereka bertanya-tanya, kenapa mereka bisa berbahasa di tempat kami? Ya, sebagai contoh mungkin kita berkumpul di sini, kita dikenal sebagai orang Betawi misalkan. Lalu ada orang Medan, ada orang Nado, ada orang Papua, ada orang Kalimantan. Tiba-tiba melihat dari pintu, kita sedang berbahasa Roh, tetapi bukan dengan bahasa ibu kita, bukan dengan bahasa Betawi, namun dengan bahasa mereka, di mana bahasa yang dikatakan itu memuliakan Tuhan. Terheranlah orang Medan ini, orang Manado ini, orang Papua, sehingga mereka mengatakan, ini bukannya orang Betawi, kenapa mereka bisa berbahasa yang kami pakai di daerah kami? Itu cara Tuhan meyakinkan akan karunia lidah. Karunia lidah itu pekerjaan Roh yang ajaib. Karena memang kelak saudara ya, kelak suatu hari, kalau kita berbicara lebih dalam suatu kegerakan besar, siapapun jemaat, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa dipakai untuk menjadi berkat, untuk berkhotbah ke bangsa-bangsa di luar sana, ke suku-suku tertentu. Saudara, kalau hidup di dalam kekudusan, saudara akan melihat perbuatan ajaib. Saudara tidak perlu dengan bahasa-bahasa ya, yang dimana saudara ditempatkan, saudara harus belajar kembali. Tapi ketika waktunya kegerakan besar itu terjadi, saudara pakai saja bahasa sendiri. Dan Tuhan yang akan membuat sesuatu yang ajaib, sehingga di telinga mereka mendengar engkau berkata-kata dengan bahasa mereka. Itu pernah ada suatu cerita kejadian. Seorang pendeta di Amerika, kalau tidak salah, dia dipercayakan untuk berkhotbah di Rusia. Dan dia sudah bingung ya, karena saat itu memang dipercayakan secara mendadak. Ini kalau tidak salah cerita daripada pendeta Stephen Tong, tapi saya sudah agak lupa. Ya, karena sudah harus tampil, dia tidak tahu, tidak ada penerjemah, tapi akhirnya dia langsung saja ya, menyampaikan kebenaran dengan penuh keyakinan, walaupun sebelumnya dia berdoa dan berpuasa. Bagaimana ini untuk menyampaikan? Dia tidak bisa berbahasa Rusia, tapi ketika dia sampaikan dengan penuh keyakinan, yang mereka dengar adalah kebenaran dengan bahasa
Itu yang terjadi. Dan saya percaya, kita semua percaya perkara mujizat itu yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mesti ya, dalam hal karunia lidah, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Selama kita percaya mengikuti kehendak Roh, pasti ada cara-cara Tuhan. Tuhan menunjukkan keajaiban untuk mengangkat kehidupan saudara. Tetapi kita harus hidup rendah di hadapan Tuhan. Murid-murid Tuhan di situ berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan, sehingga mereka menerima ini segala. Artinya dalam masa-masa kesesakan yang penuh dengan pencobaan ini, saudara, penting kita selalu berdoa dan menyembah Tuhan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan bekerja. Secara manusia mungkin kita mempunyai persamaan dengan Maria dan Marta ketika melihat kakaknya sudah meninggal 3 hari dikubur. Tapi ketika kita bertanyakan kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab, "Percayakah kamu? Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan." Dalam diri kita, dalam aktivitas kita, di dalam pelayanan, terlebih khusus panitia yang akan menghadapi pekerjaan Tuhan, itu seringkali digoncangkan dengan kekhawatiran dalam hal apapun kan. Terus berdoa kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Keresahan yang dialami panitia, saya percaya tidak jauh beda dengan keresahan yang dialami murid-murid Tuhan pada saat itu. Mereka resah karena Tuhan Yesus tidak ada. Mereka begitu bergantung kepada Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi yang mereka ingat apa yang mereka dengar, bahwa Tuhan katakan, "Aku akan memberikan suatu anugerah." Keresahan yang dialami dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita merintis akan usaha pelayanan, ya, seringkali ada. Tapi berharaplah supaya angin sorga itu datang menghembuskan suatu kehidupan dalam diri kita. Dan di situ kita bisa melihat kerja Tuhan yang sangat luar biasa. Artinya yang terpenting di sini adalah suatu penyerahan. Dan selalu saya ingatkan saudara, ya, selalu kami ingatkan kepada jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan sebagai gereja Tuhan mempunyai standar ukuran untuk menerima keselamatan. Sebagai ayat-ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Bertobatlah dan biarlah masing-masing dirimu memberikan, menyerahkan kepada Tuhan untuk dibaptis, terus dalam nama Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, sebagai pengampunan dosamu. maka kamu akan menerima karunia Roh. Disitulah engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi selalu kami tampilkan, ya, mungkin sudah jarang sekali ya saya pakai slide, bagaimana kita harus mengamalkan 7 tingkat iman. Dari baptisan, dari pertama dari mendengar firman Tuhan, itu tahap garis besarnya ada di Kisah 2. Kan ketika muridnya mendengar, terharulah mereka. Nah itu tingkat 1, percaya, mendengar firman Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tingkat kedua itu ada penyesalan, tetapi ada pertobatan. Ya, jangan cuma menyesal, ampun Tuhan, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Banyak orang Kristen seperti itu. Sudah meminta ampun, mengakui, dan ada perubahan. Itu tingkat kedua, menyesal dan bertobat. Tingkat ketiga, keluarkanlah buah-buah pertobatan. Pertobatan kita itu harus ada buktinya, harus ada buahnya. Apa sih? Contoh, kita dulu suka main judi, akhirnya masuk dalam penyesalan dan pertobatan, kita tidak main judi lagi.
Yang dahulunya mabuk-mabukan, yang dahulunya merokok, sudah tidak merokok dan tidak mabuk-mabukan lagi. Yang dulunya suka berdusta, sudah tidak berdusta. Itu buah-buah pertobatan. Lalu masuk ke tingkat 4. Harus disempurnakan langkah pertobatan itu dengan kita mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima mengatakan, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh. Tuhan katakan bukan cuma air dan roh. Itu bermaksud untuk memberikan pengertian kepada para pengikut Tuhan. Pentingnya mereka harus dibaptis dalam air dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu tingkat keempat, baptisan air. Sebagai wujud kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus saja dicelup. Karena tadinya Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, oh saya tidak layak membaptis engkau. Tapi Tuhan Yesus katakan, sini anak. Tidak usah seperti itu. Engkau diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Baptislah aku. Itu tandanya apa? Tuhan Yesus pun walaupun dia punya wibawa sebagai anak Allah, dia tetap ikut batasan-batasan itu. Dia hormati firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama betul-betul melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus dibaptis. Yohanes Pembaptis, seorang manusia yang membaptis, walaupun dia dikatakan anak manusia juga, tapi dia harus dikenal juga sebagai anak Allah. Kenapa? Dia pun menunjukkan kerendahan hatinya. Masa kita yang cuma manusia, yang seringkali membangga-banggakan kedudukan dan jabatan kita, yang maunya menumpangkan tangan, tapi ditumpangkan tangan, tak perlu saya ditumpang tangan, maunya menumpangkan tangan terus dan sebagainya. Kita harus mengajar Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yohanes walaupun melepaskan kasut, engkau pun aku tidak layak. Tapi Tuhan Yesus katakan, sudah, baptis saja. Kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghormati jabatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Begitu juga kehidupan kita. Ya, di lain sisi kita menghormati jabatan-jabatan para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dalam pelayanan. Kita menghormati panitia kita. Dalam segala keputusan mereka, hormati saja. Walaupun mungkin jikalau mau betul-betul kita diperhadapkan one by one, kamu itu cuma panitia, saya ini bos besar di perusahaan. Jangan kau bawa-bawa ya, hal-hal secara pribadi. Kalau dalam pekerjaan Tuhan sudah ditumpang tangan, sudah didoakan, hormatilah. Pakailah cara kerendahan hati. Ya. Ikutilah apa yang sudah diberikan arahan oleh panitia. Itu. Nah, selanjutnya baptisan air, barulah engkau menerima baptisan roh. Baptisan roh itu ditandai dengan berbahasa roh, ya. Dengan berbahasa roh itulah yang seringkali kita melihat anak-anak Tuhan ketika menyembah Tuhan itu memiliki bahasa roh. Dan baptisan Roh Kudus itu harus sampai kepada tahap dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai kepada tingkat yang ke-6 itu berbicara tentang karunia-karunia roh, berbicara tentang jawatan Tuhan. Ya, terima kasih sudah ditunjukkan. Jadi tingkat ke-6 karunia-karunia roh, jawatan Tuhan, buah-buah Roh Kudus. Jadi jikalau jawatan Tuhan ini ini di dalam Efesus 4 ayat 11-12 itu berbicara tentang orang-orang kudusnya Tuhan, di mana di situ ada jabatan nabi, ada rasul, ada guru, ada gembala, dan ada penginjil. Dan memang itu harus bermula dari karunia-karunia. Orang kalau sudah memiliki karunia, ibarat manusia yang percaya itu, karunia adalah suatu talenta mereka yang akan mengarahkan mereka, wah ini karunia-karunia kelompok ini masuk jawatan apa. Kalau mungkin saya beri contoh ya, ibu gembala punya karunia nubuatan, karunia penglihatan, itu jawatan nabi. Walaupun sekarang ini jangan dulu langsung
diklaim, wah berarti ibu gembala adalah nabi di Gesbah. Jangan, itu nanti. Lantikan Tuhan lebih hebat lagi. Kalau sekarang secara fungsi iya ada nabi, walaupun ada beberapa gereja yang sudah mengakui ada rasul di gereja mereka, ada nabi. Walaupun ya cara kerja mereka, fungsi daripada rasul itu nampak. Tapi kita harus pelajari dulu karunia-karunia yang bekerja, roh yang bekerja itu. Ya. Apalagi ibu gembala pemimpin Gesbah Efrata, wah hati-hati. Saya pernah mengingat kata-kata ya bijaksana dari salah seorang budayawan kalau tidak salah, di mana dikatakan hati-hati, pemimpin yang dinabikan itu bisa mematikan nalar. Pemimpin bertangan besi itu mematikan nyali. Mana yang dinabikan? Pemimpin bertangan besi mematikan nyali. Tapi kalau pemimpin yang dinabikan mematikan nalar kita. Sehingga apa-apa yang dikatakan pemimpin kita tunduk, kita percaya, kita benarkan itu. Walaupun pemimpin itu sudah menyesatkan, kita saya yakin dia betul. Nah, hati-hati juga itu. Di kalangan gereja seringkali ada seperti itu ya. Membenarkan apa yang diajarkan pemimpinnya ya, tetapi sudah salah. Cara terapannya pun sudah salah. Itu hati-hati. Pemimpin yang dinabikan memang mematikan nalar. Ya, mereka sudah tidak mau berpikir, betulkah yang dikatakan ibu gembala? Mereka main terima-terima saja, terima-terima. Apalagi sudah tema tentang berkat, tentang teori bagaimana sukses. Wah, itu semua isinya daging ya. Daging semua isinya, pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi bukan kita anti ya suatu hal yang berkaitan dengan kemakmuran, berkat jasmani tidak. Tapi kebenaran sudah berkata supaya kita hidup dalam batasan-batasan. Bukan Tuhan tidak melimpahkan. Sekali lagi saya sudah sering kali sampaikan, Tuhan tahu kemampuanmu untuk mengelola berkat ya. Belum tentu kalau Tuhan berkati saya dengan mobil Alphard, jangankan mobil Alphard ya. Mobil mungkin Kijang Innova seperti punya pasar ya. Ya sedangkan MPV saja susah ngurusnya, apalagi mau dikasih lebih bagus, enak saja. Tetapi biar itu jadi barang rongsokan, tidak dapat mengurus motor, rumah, begitu juga soal jodoh. Nah, masuk ya, masuk. Jadi kalau jodoh, ekspektasi mau akan jodoh, wah aku ingin rambut yang keriting, nah, seperti orang Spanyol, putih, tinggi, wah budi seperti gitar biola, nah itu saya mau. Oke, Tuhan bisa berikan, tapi bisa tidak bahwa kehidupannya jadi benar, jadi istri yang takut akan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, para wanita mendambakan pria yang tinggi, kacamata, nah, pintar, punya pekerjaan di OJK, misalkan seperti itu. Wah, boleh juga itu. Lumayan buat masa depan saya. Persoalannya Tuhan bisa kasih, tapi engkau mampu gak bos? Nah itu kan biasa bahasa medsos. Mampu gak engkau bisa mengambil hatinya dengan sikap dewasamu, dengan perilakumu ya. Bagaimana engkau tetap menyatakan hidup yang benar, meyakinkan dia bisa. Ya kalau sekarang kita menghadapi, kita sudah menerima ya rumah tangga sudah, kita bersyukur, kita jalani itu. Apapun pergumulannya kita jalani saja. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Yang penting kita ada effort di dalamnya. Ya, saya percaya di sini sudah hampir semua yang berumah tangga ya. Ya seperti Pak Moses, nah itu teladan-teladan kita. Pak Niko, Bang Saat termasuk, yang mungkin pasang juga. Tante Kinan, kita bisa melihat menjadi role model yang muda-muda yang masih jomblo. Bisa lihat. Dan saya selalu arahkan, lihatlah hal-hal yang baik ya, jangan lihat yang kurangnya ya. Itu cuma menjadi sampah dalam pikiran kita. Lihat hal-hal yang baik. Firman Tuhan juga mengatakan kok, kalau engkau melihat seseorang melihat sesuatu, ambil yang baik, buang yang kurangnya. Itu bijaksana.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kau boleh datang di tengah-tengah kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau selalu memberikan pengertian di dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang berlayak, memiliki kebijakan sorgawi. Dan kami percaya kuasa firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan yang dapat mengajarkan kami banyak hal untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sadari Tuhan, seringkali kami berbuat salah, seringkali kami melanggar batasan-batasan firman-Mu. Kami selalu menginginkan kemerdekaan, tetapi kami tidak memelihara jalan-jalan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dalam segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu, Roh-Mu Tuhan mengingatkan dan terus mengingatkan, menasihati hidup kami, agar kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana dan arif di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, saat ini setelah kami bersekutu lewat kebenaran firman-Mu, bawalah kehidupan kami Tuhan untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam hadirat-Mu, untuk datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang bekerja Tuhan, otoritas kuasa Allah yang akan menaungi segala pikiran dan hati kami, agar kami boleh merasakan mujizat Tuhan menjamah, melawati, menyembuhkan, memulihkan kami, dan membaharui jiwa kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolakkan semua itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami saatnya rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama dengan lebih bersungguh-sungguh katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada saat kesempatan ini kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Tanamkanlah benih firman-Mu di tanah hati kami yang baik, agar dia dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Secara sadar maupun tidak sadar, Engkau yang mengerti. Dan biarlah rahmat-Mu Tuhan yang selalu membaharui dan melayakan hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati Tuhan di dalam segala aktivitas yang dikerjakan oleh umat-Mu yang percaya. Jemaat di Efrata, simpatisan yang ada Tuhan, Engkau yang menilik hati mereka, Engkau yang mengenal setiap hati mereka, kerinduan mereka di dalam mereka menjalankan hidup hari demi hari. Kami percaya kuasa Allah selalu bekerja menyertai kehidupan mereka Tuhan. Terlebih hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan anugerah-Mu senantiasa memberikan keselamatan atas hidup mereka. Selamat dari mara bahaya, kecelakaan, orang-orang jahat apapun dimanapun mereka berada, bertempat tinggal dan bekerja. Engkau Allah sebagai juru selamat dalam hidup mereka, menyelamatkan mereka dari segala malapetaka apapun, terlebih dari segala sakit, penyakit, kuman, virus yang merajalela. Kami percaya Engkau memagari kami dengan kuasa Allah. Otoritas kuasa Allah selalu menaungi pikiran dan hati kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan hikmat surgawi, agar dalam segala rencana kami yang kami bangun, yang kami Tuhan rencanakan untuk hari depan, dalam usaha, dalam pelayanan kami, semuanya bekerja bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau menjadikan kami rekan sekerja Allah, kami boleh melihat ada kemenangan, keberhasilan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami dengan kesabaran, ketulusan tatkala kami bekerja Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh bekerja melayani Engkau dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tetapi dengan penuh keyakinan yang teguh bahwa Engkau Allah memperhatikan apa yang kami kerjakan dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sucikan, kuduskanlah hati kami semua. Bahkan Engkau Allah sebagai penjaga Israel, menjaga kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami masing-masing Tuhan diberkati Tuhan. Berikan kekuatan iman di hati mereka menghadapi kelemahan tubuh mereka di usia yang lanjut. Yang kami perlukan kuasa Allah memberikan semangat dan gairah hidup di dalam hidup mereka, agar setiap harinya mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan.
doa kami sebagai anak-anak, dan Tuhanlah yang terbaik Tuhan yang Kau kerjakan di dalam seluruh kehidupan orang tua kami, bahkan anak-anak kami juga Tuhan. Engkau tetap memberkati masa depan mereka, kekuatan, kesehatan, aktivitas mereka, sampai kepada pergaulan mereka. Engkau jaga lindungi mereka Tuhan dari segala pergaulan yang buruk yang mencelakakan Tuhan. Biarlah dalam doa ini kasih karunia Tuhan, memberikan kebijaksanaan Tuhan, memberikan hikmat bagi anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mengalami kemenangan di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga besar, menjadi Tuhan anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau mengerti segala kebutuhan keperluan kami, terlebih-lebih Tuhan dalam kami mempersiapkan acara Natal ini Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang memperhitungkan setiap tangan-tangan jemaat simpatisan Tuhan, orang-orang yang mau mendukung Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat berlimpah atas setiap bantuan mereka. Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya besar kecil yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau Allah yang akan memberikan kembali berkat yang baru dengan keadilan menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Heri secara khusus yang sedang mengalami Tuhan kelemahan pada tubuhnya karena dia menjalani kemo. Tapi Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kesembuhan. Setiap obat yang masuk ke dalam setiap organnya, semuanya sudah dikuduskan oleh-Mu. Biarlah kami boleh melihat, memandang kemuliaan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini, sehingga orang tua kami di tempat ini Tuhan, boleh kami dapat lihat, boleh bersama-sama berhimpun Tuhan untuk beribadah. Berkatilah Pak Heri ya Bapak, begitu juga dengan Pak Moses. Engkau berkati juga di usianya yang sekarang Tuhan. Engkau tetap berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Bahkan Tuhan Bapak Niko juga diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan Tante Medi, Ibu Sitepu juga diberkati Tuhan. Bapak Saat diberkati juga oleh-Mu ya Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Keluarga Samkirot juga Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Iren juga kami percaya perlahan-lahan Engkau memberikan pemulihan akan sakit penyakitnya. Kelemahan tubuhnya digantikan dengan kesehatan yang baru Tuhan. Segala obat-obatan yang dikonsumsi semuanya dikuduskan. Engkau mendahuluinya dengan menguduskan terlebih dahulu, agar Ibu Iren boleh mendapatkan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, senantiasa ada memelihara kehidupan kami Tuhan. Diberkati seluruh jemaat kami yang mungkin tidak hadir pada saat ini, tapi boleh menyaksikan secara live streaming. Engkau pun menjamah menghampiri mereka. Mereka boleh menerima berkat sebagaimana kami menerima berkat di tempat ini. Dengan keyakinan iman kami boleh dilimpahkan dengan berkat anugerah yang daripada-Mu. Semuanya tanpa terkecuali Engkau sudah menjamah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari
selesai dan kita percaya berkat anugerah Tuhan senantiasa membaharui kehidupan kita dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Mengawali kita untuk mempersiapkan melayani pekerjaan Tuhan dan menghadapi seminggu ke depan dengan kasih karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan masuk di dalam cara memberikan persembahan ekstra kolektor sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan ya, dia tak pernah gagal. Bersoraklah, puji sembahlah, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah perkasa, Yesus Raja. Puji Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang memelihara jiwa kami, sehingga Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengembalakan kehidupan kami. Engkau tahu segala keperluan kebutuhan kami. Terlebih Tuhan, di dalam janji firman-Mu kami boleh memiliki berkat abadi untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada saat ini Engkau melihat Tuhan tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ekstra kolektor. Biarlah apa yang mereka berikan itu mereka berikan dengan penuh sukacita yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Diberkati Tuhan setiap pemberian mereka dalam segala kebutuhan keperluan mereka. Engkau yang memberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani kami. Kiranya Engkau mendahului kami dengan memberkati dan menguduskan akan setiap makanan dan minuman yang ada dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani kami, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Diberkati Tuhan, tangan yang sudah menyiapkan semuanya, bahkan asal usul berkat yang ada. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu simpatisan yang selalu mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan ada pengumuman dari panitia. Ya, sambil oke. Kami persilakan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ingin saya sampaikan ya, ada tambahan untuk dana Natal kita. Sabar sebentar. Ekstra kolektor ya, minggu lalu masuk 238.000, dan pada tanggal 11 Oktober dari temannya Bapak Sahat ya,
berbeban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi yang tidak mau disebut namanya, yang pertama 1 juta rupiah dan yang kedua 3 juta rupiah. Puji Tuhan. Dan saat ini saudara, kas Natal kita ada di 16.174.300 rupiah. Puji Tuhan, kita tetap berdoa supaya Tuhan cukupkan ya saudara. Ya sebenarnya sih ya agak ini ya, maksudnya terpikir terus gitu ya, kita sebagai panitia dan mungkin yang terlibat dalam pekerjaan ini. Tapi seperti firman Tuhan tadi katakan, yakin dan percaya Tuhan pasti cukupkan. Dan kami dari panitia dan yang ada dan seluruh jemaat sidang jemaat GES Banyu Efrata menyampaikan terima kasih buat Bapak Sahat Sagala. Nanti sampaikan kepada temannya biar apa yang dilakukan temannya ambil bagian dalam hal ini, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Ini saja yang saya sampaikan pada hari ini saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih atas laporan keuangan yang boleh disampaikan. Terima kasih juga bagi setiap jemaat simpatisan. Ya, mungkin ada teman-teman kita juga yang boleh turut memberikan bantuan, yang memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya yang mungkin mata manusia tidak melihat, tapi yang terpenting adalah mata Tuhan yang melihat, sehingga Tuhan yang membalas berkat-berkat baru berlimpah, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat, tetap maju dan tetap doakan rencana kita untuk mengadakan ibadah perayaan Natal tanggal 3 nanti. Puji Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman dari untuk acara Natal, dan kita masuk pada pengumuman dan laporan gereja. Ya, seperti biasa ibadah minggu tempat ini jam 10.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya bacaan Alkitab setiap jam 9 malam via Zoom. Persekutuan doa puasa yang diadakan di Pastori, saudara boleh datang ke Pastori untuk bergabung. Kita berdoa dan menutup puasa, menikmati berkat Tuhan. Jam 3 sore Pastori doa semalaman yang nanti diadakan pada hari Jumat nanti tanggal 28 Oktober jam 10 malam sampai selesai. Doa subuh setiap Rabu sampai Jumat jam 4 subuh. Begitu juga dengan pendalaman Alkitab dengan hari yang sama namun waktu yang disesuaikan. Laporan keuangan perpuluhan tanggal 9 Oktober, keluarga Tintingon, keluarga Peters, NN dan Ibu Analia. Persembahan kasih ber-9 Oktober, Pastori keluarga Sambil. Laporan keuangan, ya sudah bisa melihat dengan sisa saldo 3.800.000 sekian. Ya, puji Tuhan, demikianlah info dari kami, pengumuman mengenai laporan keuangan gereja. Dan untuk info kunjungan doa, ya saudara bisa tetap menghubungi kami dengan nomor yang sudah ditampilkan. Ya, saya rasa itu saja dulu yang kami boleh sampaikan, dan saatnya kita akan menikmati berkat makanan begitu jasmani yang ada di bawah. Dan terima kasih juga untuk saudara yang boleh menjaga kebersihan di tempat ini, anak-anak yang boleh dilihat, diperhatikan sehingga tidak ada noda dan kotoran, karena cukup tegas juga ya peringatan dari pemiliknya, sebab itu bisa dikena cas
900.000. Cuma mereka akan kerjakan tiap nanti per berapa meter gitu ya. Puji Tuhan. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa minggu mendatang dengan berkat Tuhan, kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.